Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Desi. Maaf nih ya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ibu hari ini sedang tidak mengajar kan Bu? Enggak, lagi free Bu. Oke, bisa kan ya Bu, kita sharing-sharing saat ini? Oke, bisa. Nah, Bu Dia, begini, saya kan sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Nah, pada saat ini saya ini mendapatkan sebuah tugas untuk mensupervisi teman sejawat di sekolah begitu. Jadi apakah Ibu Dia ini bersedia untuk saya supervisi nanti, dan saya juga akan masuk ke kelas Bu Dia pada saat Bu Dia mengajar. Oke Bu, gak apa-apa. Cuma nanti kalau jadwalnya itu kita jadwalkan mungkin ya. Bisa dijadwalkan gitu. Takutnya saya kebetulan tidak mengajar atau ada acara di luar gitu Bu ya. Iya, kalau masalah waktu nanti kita bisa tentukan Bu kapan Ibu bisanya, nanti saya bisa mensupervisi Ibu begitu. Ya. Iya Bu. Nah Bu, nanti kan saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mensupervisi proses pembelajaran Ibu. Apakah selama Ibu mengajar ada kendala atau ada hal yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran ke depannya? Kalau berbicara kendala Bu, pasti ada kendala karena kan kita tahu murid-murid kita itu bukan murid reguler. Banyak bermacam-macam keunikan di murid-murid kita. Itu pasti saya menemukan setiap harinya atau setiap saya mengajar itu ada tantangan, ada kesulitan atau hal baru apa lagi yang saya bisa ingin lakukan untuk mereka. Nah, walaupun kita tahu sudah seumpama kita sudah memegang nih, kita sudah pegang, kita harus capaiannya itu di dengan judul ini seumpama. Itu kita sudah punya itu. Cuma kan kalau praktek di lapangan itu ada saja yang anak-anak kadang moodnya yang enggak enak atau yang biasanya pasif dia itu jadi munyur-munyur dipraktif. Nah itu sebenarnya yang menjadi kendala saya selama ini. Tapi ya kita belajar lagi, kita refleksi lagi hal apa saja yang harus kita berikan agar kendala-kendala itu tidak muncul lagi untuk kedepannya. Kalau mengenai capaian, ya pastinya capaian setiap kali saya mengajar itu tidak yang terlalu muluk-muluk anak ini harus 100% bisa mencapai pembelajaran yang saya inginkan, gitu kan. Setidaknya anak ini mau untuk belajar yang biasanya praktik bisa semangat, bisa maksudnya itu tidak jenuh, mau untuk belajar sama saya, itu sudah menjadi keberhasilan menurut saya. Karena kan murid-murid kita kan berkebutuhan khusus gitu. Nah, dari permasalahan juga yang tadi Ibu sampaikan kepada saya, bagaimana kita ini sudah menyusun rencana pembelajarannya ini sedemikian rupa, sesempurna mungkin menurut kita, yang sebaik mungkin untuk anak didik kita, tapi pada saat kita sudah mengajar di lapangan itu ternyata tidak sesuai gitu Bu. Nah, selama ini yang Ibu lakukan karena ketidaksesuaian itu apa nih yang Ibu lakukan selama ini untuk meminimalisir kendala itu ya? Kalau saya sih sebelum kalau buat modul ajar Bu ya, itu seumpama ada mau baru CP baru, kita kan bikin setiap tujuan pembelajarannya kan kita bikin sesuai CP. Nah itu kalau seumpama dari modul ajar satu ke modul ajar lain, biasanya itu saya sebelum membuat modul itu saya mencari referensi di media sosial. Jadi walaupun murid kita anak berkebutuhan khusus, kita kan bisa banyak meniru, karena kan usia mental murid-murid kita kan rendah, walaupun dibilang sudah kelas 6, sudah kelas 2. Jadi saya banyak meniru di TK, PAUD gitu. Jadinya itu sudah di kelas itu tetap interaktif antara saya sama murid. Terus saya juga biasanya itu tanya-tanya kesukaannya dia apa, warna kesukaannya apa. Jadi saya
saya sesuaikan dengan keadaan mereka gitu. Karena kan kalau sesuai pengalaman saya, anak-anak ini nggak mau kalau buku tulis, ataupun buku tulis itu mau, cuma sudah kita sketsa, kasih banyak warna atau kasih permainan apa di buku itu baru mereka mau. Kalau tidak ada dipancing seperti itu, mereka biasanya tidak mau nulis atau tidak mendengarkan kita gitu kan. Ya itu caranya, mungkin saya sebelum saya merencanakan pembelajaran itu biasanya saya cari-cari games sederhana, terus media-media interaktif apa, inovasi apa gitu. Oke, dari persiapan media yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan juga ibu juga menyesuaikan dengan apa yang murid ibu sukai. Dengan kalau murid si A ini sukanya menggambar ini, nanti ibu memberikan sesuai dengan apa yang mereka suka, ibu ya. Nah, untuk hal yang ingin ibu capai tadi, yang ibu katakan bahwa dengan murid yang tidak bisa diam, misalnya yang hiper, dari yang hiper itu bisa diam, jejak dalam mengikuti pembelajaran kita itu sudah bisa dikatakan sebagai keberhasilan kita sebagai guru. Nah, ibu itu sudah melakukan memberikan media pembelajaran itu apakah sudah efektif dalam pembelajaran itu? Apa sudah dilakukan selama ini? Kalau untuk murid yang tunagrahita dan tunarungu itu efektif. Kalau untuk yang autis atau ADHD atau yang ganda, tunaganda yang sifatnya itu hiperaktif ya, dibarengi dengan hiperaktif, itu kan butuh terapi. Nah, itu saya memang selingi karena itu sudah, walaupun saya memakai media atau metode yang inovasi apapun, kalau anak tidak diselingin terapi itu kan juga percuma. Jadi kalau berbicara keberhasilan sebagaimana efektif media yang saya sudah berikan, itu berhasil ke anak yang tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, itu efektif. Kalau untuk yang ganda ada hiperaktifnya itu kalau media walaupun bermacam-macam itu kan tidak masuk kalau untuk anak autis, karena kita perlu terapi itu begitu, sesuai pengalaman saya. Kemudian Bu, selanjutnya rencana Ibu untuk pembelajaran Ibu selanjutnya di dalam kelas ini yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Ya seperti yang biasa saya lakukan itu pastinya satu, ada ide-ide inovasi. Yang kedua, tetap berbau digital. Karena anak-anak itu suka walaupun nggak pakai laptop atau nggak pakai proyektor, bisa pakai HP gitu. Nah itu anak-anak suka kalau ada seperti itu. Terus juga saya pastinya itu pakai permainan sederhana, terus ice breaking-nya ya juga yang unik-unik, yang ganti-ganti gitu. Nah, untuk sebelumnya nih, saya ingin nanya Bu, apakah Ibu sudah pernah mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya jelas, karena kan kalau pembelajaran kurikulum merdeka yang sekarang itu kan memang ranahnya kan ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya itu saya pernah tahu, saya pernah membaca juga di PNM topik itu, hal yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang sangat bagus ya Bu ya, apalagi cocok sekali ya, dan memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Nah, apakah selama ini pembelajaran ini Ibu sudah memasukkan unsur budaya positif dan juga KSE dalam pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid? Iya, sebelumnya sih kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 kalau nggak salah Bu ya, ada 3, konten, produk, dan proses. Nah, itu saya jujur itu paling itu nggak pernah yang sampai full, nggak pernah yang sampai menjalankan 3 ini. Jadi paling hanya kadang produk aja, kadang proses dan produk atau proses dan konten itu. Nah
Kalau yang tentang KSE sama apa tuh? Budaya positif. Budaya positif. Kalau budaya positif sama KSE itu kalau sampai tiga-tiga itu belum, Bu. Jadi kalau tahunya sih tahu, hanya belum pernah menjalankan yang sampai komplit begitu. Memang sih pengennya itu pengen gitu apa. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada PSE-nya juga, ada budaya positifnya gitu. Karena kan kalau sudah tiga hal ini mencakup dalam pembelajaran, berarti kita kan sebagai pendidik itu sudah memang berusaha. Maksudnya ada apa ya? Ada nilai usaha kita itu bahwa kita itu benar-benar merancang pembelajaran dengan tiga ini gitu. Ya itu, Bu. Jadi itu sih menurut saya. Kalau dibilang pasti ranahnya kan nanti ke supervisinya ya, Bu. Iya. Ya ini saya memang pengen mensketsa pembelajaran dengan tiga ini, budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasi, sama apa lagi tadi itu KSE. Ya. Mungkin saya akan coba walaupun tidak sempurna ya, Bu ya. Kan namanya juga mencoba. Yang penting bagaimana hasilnya nanti kita refleksi. Oke, dari rencana Ibu itu sudah bagus. Tadi ingin selanjutnya akan memasukkan unsur budaya positif dan juga KSE. Jadi tidak hanya ada diferensiasi saja ya Bu ya. Nah, untuk rencananya Ibu ini KSE dan budaya positif yang seperti apa yang Ibu ingin terapkan kepada murid Ibu? KSE itu kan berarti keterampilan sosial emosional ya. Soalnya kan menurut saya itu kan di kelas 2 itu memang sering itu katanya orang Madura banget ya. Jadi memang sering usil, terus kalau ngerjakan LKPD itu gaduh rame, tidak pernah fokus. Nah mungkin saya pengen masukkan KSE-nya di situ. Jadi pengennya sih, tapi nanti saya akan cari cara karena kan saya tidak begitu mengetahui KSE yang untuk ABK. Kan berbeda kalau kita KSE untuk reguler. Nah itu sebentar itu ya. Kalau yang KSE untuk ABK itu perlu saya masih gali lagi. Nanti saya cari-cari referensi lagi. Kalau yang untuk KSE untuk ABK ya. Kalau rencananya yaitu waktu pembelajaran yang untuk model yang KPD itu kan biasanya anak-anak gaduh. Nah itu saya pengennya masuk di situ. Kalau yang disiplin positif itu saya memang niatnya nanti di pembelajaran, di sela-sela pembelajaran nanti saya akan masukkan disiplin positifnya. Oke. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan menerapkan ini ke murid Ibu? Segera Bu, karena kan tapi saya perlu mempelajari dulu. Setelah saya pelajari, yang penting ini segera, cuma saya akan pelajari dulu. Saya cari referensi, baru saya akan baru akan menerapkan. Gitu. Kira-kira kalau minggu depan bisa nggak nih Bu? Minggu depan ya bisa. Ya, sekalian nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk mensupervisi, gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan juga sharingnya. Semoga di pembelajaran Ibu ke depan Ibu sudah bisa mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga ada disiplin positifnya dan juga menerapkan KSE kepada murid Ibu. Ya, kita ketemu minggu depan. Saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mensupervisi pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu Dia atas waktunya. Assalamualaikum Bu Dia.